Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Aku Yulis, aku ingin membahas materi tentang narkoba. Kalian tahu nggak sih apa itu narkoba? Narkoba merupakan bahan atau zat yang dapat mempengaruhi tubuh manusia, terutama pada bagian otak, yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan jasmani, mental, emosional, dan fungsi sosial karena kebiasaan, ketagihan, dan ketergantungan. Narkoba sangat diperlukan dalam pelayanan kesehatan. Namun, jika disalahgunakan di luar standar pengobatan, akan sangat merugikan individu ataupun masyarakat. Dari segi hukum, narkoba dikelompokkan menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama yaitu berjenis morfin, heroin, dan kokain yang memiliki kadar ketergantungan yang sangat tinggi. Kemudian golongan yang kedua adalah berjenis petidin dan metadon dengan kadar ketergantungan yang tinggi. Kemudian golongan yang ketiga adalah berjenis kodein dan doferi dengan kadar ketergantungan yang ringan. Narkoba mempunyai dampak negatif secara meluas, baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, dan budaya. Efek dari penyalahgunaan narkoba antara lain yang pertama adalah halusinogen, yakni mengakibatkan seseorang menjadi berhalusinasi. Kemudian yang kedua yaitu stimulan, cenderung membuat seorang pengguna lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Yang ketiga yaitu depresan, dengan menyebabkan pemakai merasa tenang dan dapat tertidur. Yang keempat ialah adiktif, pengguna mengalami ketergantungan dan cenderung bersifat pasif. Yang kelima yaitu jika terlalu lama dan sudah ketergantungan, maka organ dalam tubuh akan rusak dan jika overdosis dapat berakibat kematian. Terdapat faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Yang pertama yaitu faktor psikis. Contohnya mencari kesenangan, mencari inspirasi, melarikan diri dari kenyataan, rasa ingin tahu dan meniru. Yang kedua yaitu faktor sosial kultural. Contohnya rasa setia kawan, upacara-upacara adat tersedia dan mudah diperoleh. Yang ketiga, faktor medik. Individu dalam perkembangan jiwanya mengalami gangguan lebih cenderung untuk menyalahgunakan narkotika, misalnya untuk menghilangkan kecemasan. Selanjutnya yaitu pencegahan dan penanggulangan narkoba. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara menjalani gaya hidup yang sehat, mengubah kondisi kehidupan yang membuat individu mudah terjangkit, menjalani hubungan keluarga yang harmonis. Kemudian yang terakhir, melakukan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, pengobatan. Bentuk kegiatan pengobatan penderita narkotika diantaranya penghentian pemakaian narkoba, pengobatan gangguan kesehatan akibat penghentian dan pemakaian narkoba, pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh akibat narkoba, pengobatan terhadap penyakit lain yang masuk bersama narkoba. Kemudian yang terakhir yaitu rehabilitasi. Pada proses rehabilitasi, penderita masih menunjukkan gejala-gejala seperti ansietas, depresi, keinginan memakai obat, emosi yang masih sangat labil, mudah terpengaruh oleh lingkungan untuk memakai lagi, maka perlunya partisipasi serta pengawasan profesional. Cinta, kasih keluarga, dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan korban dalam membangun semangat yang baru. Kemudian, dengan mendekatkan korban kepada ajaran agama untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, terdapat pandangan Islam terhadap narkoba. Narkoba dilarang penggunaannya karena dapat memabukkan dan melemahkan jika disalahgunakan. Dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad dan Abu Dawud, Rasulullah SAW melarang dari setiap barang yang memabukkan dan melemahkan akal dan badan.
Oke, sekian materi pembelajaran dari aku. Semoga bisa bermanfaat ya. And say no to drugs. Thank you.